Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darul Rizalda, biasa dipanggil Rizal. Di sini saya akan menjelaskan gerak satu dimensi dan gerak 2-3 dimensi. Gerak suatu benda dikatakan berdimensi atau berdimensi satu atau gerak satu dimensi jika benda tersebut bergerak sepanjang garis lurus ke segala arah. Bila suatu benda berubah posisinya dalam kurun waktu tertentu, maka benda tersebut dikatakan mempunyai kecepatan. Dan bila suatu benda berubah kecepatannya dalam kurun waktu tertentu, maka benda tersebut dikatakan memiliki percepatan. Jadi dapat kita ketahui gerakan satu dimensi merupakan gerakan sepanjang garis lurus dan memiliki dua arah yang memungkinkan terjadi dengan tanda positif dan negatif. Kelajuan rata-rata sama dengan jarak total dibagi waktu total. Contohnya adalah jika Anda menempuh 200 km dalam 5 jam, maka kelajuan rata-rata Anda adalah, jadi tinggal dibagi aja, 200 dibagi 50 sama dengan 40 km per jam. Dan perpindahan. Yang dimaksud perpindahan adalah perubahan posisi suatu partikel yang bisa diartikan delta X sama dengan X2 min X1. Selang waktu adalah laju perubahan posisi dan kecepatan rata-rata sama dengan perbandingan antara perpindahan delta X dengan selang waktu delta T. Kecepatan sesaat adalah limit rasio delta X atau delta X dibagi delta T. Jika delta T mendekati 0, secara matematis dapat ditulis dengan rumus lim delta T 0 sama dengan delta X per delta T. Dan kemiringan ini dapat positif X bertambah besar atau dapat juga negatif X bertambah kecil. Dengan demikian, dalam gerak satu dimensi, kecepatan sesaat dapat bernilai positif maupun negatif. Besarnya kecepatan sesaat disebut kelajuan sesaat. Berikut adalah rangkuman rumus-rumusnya. Yang sebelah kiri adalah gerak horizontal dan sebelah kanan adalah gerak vertikal. Dan contoh soalnya adalah sebagai berikut. Jadi kesimpulan gerak satu dimensi, kesimpulan materi gerak satu dimensi ialah: yang pertama, gerak satu dimensi merupakan gerak suatu objek yang terjadi sepanjang satu garis lurus. Yang kedua, perpindahan adalah perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir dan merupakan besaran vektor. Yang ketiga, jarak adalah panjang total lintasan yang ditempuh dan merupakan besaran skalar atau tidak memiliki arah. Kecepatan adalah laju perubahan posisi atau perpindahan persatuan waktu dan merupakan besaran vektor. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh persatuan waktu dan merupakan besaran skalar. Percepatan adalah laju perubahan kecepatan persatuan waktu. Secara umum, gerak satu dimensi adalah pondasi dasar dalam memahami gerak ruang di 3 dimensi dan berguna dalam berbagai aplikasi fisika. Lanjut di gerak 2 dan 3 dimensi. Gerak 2 dimensi adalah lintasan berada dalam sebuah bidang datar. Contoh, gerak proyektil atau gerak peluru dan gerak melingkar. Sedangkan gerak 3 dimensi, lintasan berada dalam ruang. Gerak 2 dimensi adalah gerak yang terjadi pada dua koordinat, yaitu koordinat X dan Y yang saling tegak lurus. Gerak 3 dimensi adalah gerak yang terjadi pada 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi.
Gerak dua dimensi terjadi ketika dua koordinat posisi suatu benda berubah terhadap waktu. Contohnya gerak mobil yang berputar, melingkar, atau bola biliar. Gerak tiga dimensi melibatkan perubahan arah dan dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari seperti burung yang terbang atau bola yang ditendang. Di sini bisa kita lihat konsep gerak dua dimensi seperti demikian, dan penjumlahan vektor pun jika ingin mencari C atau sisi miring maka A plus B, dan jika mencari penjumlahan vektor semuanya dijumlah semua sisi. Ini juga pengurangan sama penguraian vektor. Jembatan keledai, sin theta sama dengan depan per miring. Ini sudah waktu SMA ya. Dan lanjut ke contoh soal. Seorang pria berjalan 3 km ke arah timur dan kemudian berjalan 4 km dengan arah 60 derajat terhadap arah timur ke utara. Berapa resultan perpindahannya? Dan ini jika digambar seperti ini bisa diketahui A sama dengan 3 kilo yang terdiri dari AX 3 dan AY 0. Dan B sama dengan 4, theta 2 sama dengan 60. Ini theta 1, ini theta 2 ya. Dan ditanyakan adalah sisi yang C dan delta 1, karena yang diketahui hanya delta 2. Dan berikut cara mengerjakannya ialah jika kita ingin mencari Bx maka B cos 60 sama dengan 4 kali 0,5 sama dengan 2. Dan jika mencari By maka B sin 60 sama dengan 4 kali 0,866. Seperti hampir sama seperti statika ya. Jadi menghitungnya kenapa kok bisa sin, kenapa kok bisa cos. Setelah ketemu Bx dan By, kita lanjut mencari Cx dan Cy, yaitu dengan menggunakan cara AX kali BX. 3 tambah 2 sama dengan 5. Dan CY juga demikian. AY tambah BY 0 tambah 3,46 sama dengan 3,46. Jika sudah menemukan CX dan CY, kita bisa menghitung besarnya C yang dapat diperoleh dengan rumus Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan CX kuadrat tambah CY kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 3,46 kuadrat sama dengan 37 km kuadrat. Dan C sama dengan 6,08 dibulatkan menjadi 6,1. Sudut theta 1 diperoleh melalui tan delta 1, yaitu seperti ini. Tan adalah depan samping, maka jika tan delta 1 maka sama dengan CY per CX. 3,46
per 5 dan delta 1 sama dengan tan 0,692 atau 34,7 pangkat 0 seperti itu. Dan gerakan peluru adalah sebuah benda yang bergerak dalam arah X dan Y secara bersamaan dalam 2 dimensi. Bentuk gerak dalam 2 dimensi tersebut kita sepakati dengan nama gerak peluru. Dan berikut merupakan ilustrasi dari gerak 2-3 dimensi. Ini adalah rangkuman materinya dan ini contoh soal yang kedua, sama menggunakan cara tersebut. Baik, langsung saya jelaskan aja. Jarak mendatar sama dengan X 10 meter, ketinggian sama dengan Y yaitu 8, sudut elevasinya 45, percepatan gravitasi secara umum 10 meter per sekon kuadrat. Jadi untuk menghitung vertikal adalah Y sama dengan setengah kuadrat V0 dikali 20 per V0 kali V2 dikurangi setengah kali 10 kali 20 per V0 V2 kuadrat sama dengan 8. 10 kurangi 5 dikali 20 kali 20 dikali 2 kali VO2 ketemu 5 kali 200 per 2 sama dengan 10 akar 5 meter per sekon. Jadi kecepatan lemparan adalah 10 meter per sekon. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.